Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Muhammad Reida Ahmadi, nomor induk mahasiswa 2019 05 10 205. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang politik pemikiran Islam pada era Soekarno atau di masa Orde Lama, teman-teman. Namun sebelumnya saya minta maaf karena pada penjelasan kali ini saya tidak bisa menggunakan PPT untuk alat bantu penjelasan saya kali ini karena ada kendala dalam laptop saya untuk membuka PPT-nya, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Baiklah, langsung saja. Dimulai dari politik Islam di era Orde Lama 1959 hingga 1966. Berakhirnya era demokrasi liberal sejak keluarnya Dekret Presiden 1959 menandai bermulanya era baru politik di Indonesia yang disebut dengan era demokrasi terpimpin. Era ini dapat dianggap sebagai masa-masa sulit bagi partai politik Islam. Setelah mengeluarkan dekret, Presiden kita Yar Soekarno yang sudah terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia memaksa pembubaran Partai Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960. Pemberlakuan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno ternyata menimbulkan respon yang beragam dari kalangan partai Islam. Contohnya adalah Ahmad Syafi'i Ma'arif. Itu membagi era demokrasi terpimpin yang berumur hingga 1965 ini menjadi periode proses kristalisasi hingga Desember 1960. Dan periode kolaborasi ini hingga pecahnya pemberontakan G30 SKI pada tahun 1965. Periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan Soekarno. Sementara untuk periode kolaborasi ditandai dengan kerjasama partai-partai Islam yang ikut bersama demokrasi terpimpin, termasuk juga dengan partai komunis atau komunis yang biasa kita dengar dengan sebutan komunis, yang merupakan salah satu pilar penyangganya. Teman-teman, untuk selanjutnya yaitu ada kebijakan pada era Orde Lama. Yang pertama itu pendeknya usia Piagam Jakarta. Dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia tidak mengendorkan semangat politik umat Islam dalam perpolitikan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Gerak politik umat Islam diwadahi melalui Partai Masyumi buatan Indonesia. Partai Masyumi sebagai salah satu partai politik bagi umat Islam memiliki keanggotaan dari berbagai organisasi Islam maupun perorangan. Ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu merupakan anggota yang mendominasi Masyumi pada kala itu. Namun, keutuhan keanggotaan Partai Masyumi ini tidak bisa bertahan lama. Keluarnya PSII dari Masyumi merupakan awal dari perpecahan dalam tubuh Masyumi. Pada tahun 1952, menyusul Nahdlatul Ulama sebagai penyokong besar Masyumi, itu keluar dari partai tersebut. Nahdlatul Ulama mengubah dirinya dari Jamiah atau gerakan sosio keagamaan menjadi partai politik yang berdiri sendiri. Keluarnya NU dari tubuh Masyumi merupakan goncangan hebat bagi Masyumi, mengingat pengikut NU yang cukup banyak sekali, teman-teman. Karena pada zaman dahulu yang mendominasi anggotanya yaitu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yaitu khususnya untuk Nahdlatul Ulama ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dengan tampilnya Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, maka umat Islam sebagai partai politik terbagi menjadi 8
maksud saya menjadi 4 partai, yaitu ada Masyumi, ada PSI, Nahdlatul Ulama, dan Perti. Selanjutnya, periode demokrasi parlementer ini berakhir setelah dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret 5 Juli mengukuhkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante sebagai tanda dimulainya fase baru yang disebut demokrasi terpimpin. Soekarno memilih demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi Indonesia karena menurutnya demokrasi parlementer tidak bisa mewujudkan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Kekecewaan Soekarno pada keadaan yang sebenarnya juga berpangkal dari tidak terwujudnya kabinet gotong royong yang diinginkan di mana PKI turut serta di dalamnya. Selanjutnya Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 11 Juli 1959 yang diketuai Ruslan Abdul Ghani, yaitu tokoh PNI DPAS. Yang mengusulkan agar pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus itu dijadikan sebagai manifesto politik. Lalu selanjutnya ada gerakan dan pemikiran politik Darussalam. Terlepas dari legal dan tidaknya gerakan politik Darul Islam yang kemudian lebih dikenal dengan DITII yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Bangsa Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaannya pernah menyaksikan tarik-menarik tentang ideologi, khususnya ideologi negara ya teman-teman. Melalui DITII menghendaki Islam sebagai ideologi dan agama resmi negara. Namun di pihak lain, tokoh-tokoh bangsa ini yang umumnya nasionalis menghendaki Pancasila masih menjadi ideologi negara Indonesia. Gerakan Darul Islam yang populer dengan gerakan DITII merupakan gerakan politik keagamaan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Gerakan ini merupakan aksi nyata dari prinsip sikap politik Islamnya, yaitu hijrah. Sikap politik hijrah yang ia pahami harus diwujudkan melalui perjuangan dan gerakan politik. Dalam perjuangan politiknya itu, negara Indonesia harus tetap berpegang pada 2 akidah politik, yakni ideologi atau cita-cita dan realita. Yang pertama menjadi tujuan dari semua perjuangan politik, sedangkan yang kedua merupakan jumlah kekuatan jiwa, harta, serta kepandaian yang lain-lain itu dalam rangka mencapai ideologi atau cita-citanya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang apresiasi dan perjuangan umat Islam terhadap kebijakan Orde Lama. Dalam periode Orde Lama ini, tampaknya peran umat Islam terpilahkan dalam 3 aspirasi besar, teman-teman. Yang pertama adalah peran umat Islam yang bersikap kritis kepada negara yang diawali oleh Masyumi. Yang kedua adalah peran umat Islam yang bersikap akomodatif yang diwakilkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang ketiga adalah peran umat Islam yang bersebelahan pemikiran atau di luar ideologi, yakni DITII. Terbagi menjadi 3 tadi. Umat Islam membentuk Kogalam pada waktu itu atau Komando Persiapan Umat Islam dan Gemuis atau Generasi Muda Indonesia. Maksud saya Generasi Muda Islam. Organisasi-organisasi Islam mendirikan pasukan Banser, Kokam, Brigade, PII, Korba, dan yang sering ada di kampus adalah HMI. Sebagai kekuatan untuk menghadapi pemberontak PKI pada 1965. Gerakan pemberontakan G30 SPKI ini di pusat maupun daerah-daerah
berhasil ditumpas sehingga selamatlah negara Republik Indonesia dari usaha dijadikan negara komunis. Situasi negara mulai ada perubahan, masyarakat menyadari akan bahaya laten komunis pada waktu itu. Dan untuk kehidupan negara yang memiliki nuansa keagamaan atau regionalitas yang memang sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya ketetapan MPRS, yaitu Partai Komunis Indonesia dan Orde Barunya dibubarkan, ajaran komunisme dilarang di Indonesia pada saat itu. Baik teman-teman, mungkin cukup itu saja penjelasan tentang politik pemikiran Islam di era Orde Lama, yang mungkin saja teman-teman nanti akan bisa mendapat tambahan materi dari teman-teman saya yang lainnya. Baik teman-teman, cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam materi tadi, mohon diingatkan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.